Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan panduan pembelajaran program belajar dari rumah untuk hari Senin 20 April sampai dengan hari Jumat tanggal 24 April 2020. Nah, ini dokumennya sudah rilis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program belajar dari rumah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu bisa mendapatkan video-video yang terbaru. Jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya. Oke, sudah siap? Kita akan masuk ke jadwal dan juga soal-soal yang akan muncul di TV. Ayah, bunda, bapak, ibu guru, dan anak-anakku semuanya, inilah jadwal untuk program belajar dari rumah tanggal 20 sampai 26 April 2020. Ada jenjang PAUD, kelas 1 sampai 3, kelas 4 sampai 6, SMP, SMA, dan juga untuk keluarga Indonesia serta film anak dan film nasional. Untuk jadwalnya, saya sudah jelaskan di link video yang ada di atas, silahkan dicek. Ya, itu saya sudah jelaskan. Dan ini bisa kalian lihat, bisa kalian simak ya. Cukup lengkap kalau yang ada di panduan ini ya. Di sana ada untuk PAUD, ada jalan sesama ya dari hari Senin sampai hari Jumat, kemudian di kelas 1 sampai kelas 3 ada Sahabat Pelangi, Khan Academy, kemudian ada Gemar Matematika juga. Selanjutnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 juga ada Gemar Matematika, ada X Science, ada Sejarah, Tradisi Asli, Gemar Matematika juga di hari Jumatnya. Ya, SMP juga ada tokoh-tokoh Indonesia, Matematika Mantul, ya, Pelangi Nusantara, kemudian ada Matematika Mantul lagi dan juga situs bersejarah. Dan untuk SMA ada trigonometri, kemudian ada Sri Kandi Indonesia, ada Negeriku Maritim, Statistika, dan Candi Borobudur. Nah, dari tayangan-tayangan tersebut, sebenarnya ada dua kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama adalah kompetensi literasi dan juga kompetensi numerasi. Di sana sudah diberi tanda bahwa untuk kompetensi literasi itu diberi tanda warna biru ya, sedangkan untuk kompetensi numerasi itu diberi tanda warna merah ya. Jadi untuk ayah bunda dan bapak ibu guru juga semuanya, ini bisa menjadi panduan atau gambaran bahwa tayangan-tayangan yang ada di televisi atau yang ada di TVRI ini mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu, yaitu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan masuk dulu yang pertama. Untuk kelas 1 sampai 3 dan sederajat. Di hari Senin, ya, silahkan dicatat. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 3 terlebih dahulu, ya. Di hari Senin ada Sahabat Pelangi, judulnya Kue Bolu. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengekspresikan gagasannya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini untuk setiap segmen. Yang pertama, jelaskan hal kurang baik yang dilakukan Chandra pada cerita ini. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Chandra untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga, apa manfaat membaca. Nah, ini disimak baik-baik. Disiapkan pertanyaannya, jadi nanti kamu tinggal nonton tayangannya di televisi atau di berbagai channel yang sudah disediakan di YouTube. Kemudian di hari Selasa, ya, itu ada tayangan Khan Academy yang judulnya Mengukur Panjang. Ya, kompetensi yang dikembangkannya mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku dengan membilang banyaknya benda dalam kelompok puluhan dan satuan. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya silahkan dicatat ya untuk kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Yang pertama, ukurlah panjang meja di rumahmu. Pertama, ukur menggunakan penggaris.
Kemudian ukur menggunakan jengkal tangan, bandingkan kedua hasil pengukuran tersebut. Nah, silakan nanti kalian simak tayangan yang ada di televisi untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian di segmen kedua, untuk kelas 2 dan 3, panjang tongkat A adalah 80 cm, panjang tongkat B adalah 65 cm. Nah, tongkat mana yang lebih panjang? Berapa kelebihan panjangnya? Nah, ini ya, silahkan juga kalian simak tayangannya di televisi atau di channel-channel yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian untuk kelas 3, ibu ingin menyusun beberapa meja di dinding sepanjang 9 meter. Jika panjang masing-masing meja 2 meter, berapa meja yang bisa disusun sepanjang dinding? Nah, ini silahkan untuk kelas 3 menjawab pertanyaan ini berdasarkan tayangan yang ada di televisi. Ya. Oke, sudah dicatat kan? Nah, selanjutnya untuk di hari Rabu, ya. Untuk hari Rabu ada Sahabat Pelangi, judulnya Puisi Nisa Juara, ya. Kompetensi yang dikembangkannya adalah mengekspresikan gagasannya, menuliskan beberapa kalimat dan menyuntingnya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di segmen 1, bagaimana teman yang baik menurutmu? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Wayan terhadap Nisa? Kemudian segmen ketiga, menurutmu bagaimana cara membuat puisi? Buatlah sebuah puisi tentang keindahan alam Indonesia. Nah, itu untuk pertanyaan-pertanyaan di hari Rabu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian di hari Kamis, ya, itu ada Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Judulnya Perkalian dan Pembagian. Kompetensi yang dikembangkan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama, petani mengisi 2 keranjang dengan buah mangga. Jika masing-masing keranjang diisi dengan 20 buah mangga, berapa jumlah seluruh mangga di keranjang? Nah, itu pertanyaan yang segmen pertama. Kemudian di segmen kedua, ibu membagikan 8 kue donat untuk 4 orang anaknya sama banyak. Berapa jumlah donat yang didapat oleh setiap anak? Nah, itu silahkan dijawab ya. Kemudian yang ketiga, ayah membawa 2 kotak, masing-masing berisi 15 kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapa kelereng yang didapat oleh setiap anak? Nah, itu silahkan dijawab berdasarkan tayangan yang ada di televisi atau channel-channel YouTube. Ya, kemudian di hari kelima, di hari Jumat, ya, untuk kelas 1 sampai kelas 3 akan menonton Sahabat Pelangi, judulnya Mari Menabung. Kompetensi yang dikembangkan adalah menyampaikan gagasan secara lisan. Di segmen 1, pertanyaannya, apa manfaat menabung? Kemudian di segmen yang kedua, bagaimana caranya supaya kamu bisa menabung? Dan di segmen yang ketiga, kalau uang tabunganmu sudah terkumpul, apa yang akan kamu lakukan? Nah, silahkan dijawab ya berdasarkan tayangan-tayangan yang ada di televisi atau di channel-channel YouTube. Ya, ini untuk kelas 1 sampai kelas 3. Jangan sampai ketinggalan ya tayangan-tayangannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas 4 sampai kelas 6. Ya. Di hari Senin itu ada Gemar Matematika bersama Pak Ridwan, judulnya tentang sudut. Kompetensi yang dikembangkan adalah menganalisis berbagai bentuk bangunan datar dan mendeskripsikan hubungannya berdasarkan ciri-cirinya untuk pemecahan masalah. Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaannya, silakan dicatat. Yang pertama, tuliskan benda-benda di rumahmu yang memiliki sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Ya, silakan kemudian dituliskan. Kemudian yang kedua, besar sudut 4 kali dari penyikunya. Berapakah sudut pelurus dari sudut tersebut? Nah, itu silakan dijawab. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Nah, benda apa ini? Ya, ini adalah jemuran ya. Benda tersebut memiliki garis sejajar dan garis berpotongan. Carilah benda di sekitarmu yang memiliki garis sejajar atau garis berpotongan. Nah, silakan cari selain jemuran, benda apa lagi yang memiliki garis sejajar atau garis berpotongan.
Kemudian di hari Selasa itu ada X-Science, ya, makhluk hidup dan lingkungannya. Kompetensi yang dikembangkan adalah memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya, silahkan dicatat. Yang pertama, apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Tuliskan contoh-contohnya. Nah, ini silahkan kalian tulis pertanyaannya, kemudian bisa kalian jawab berdasarkan tayangan-tayangan yang ada di televisi atau link-link YouTube atau channel-channel YouTube yang sudah ada. Ya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan share lagi link-link YouTube-nya yang akan ditampilkan di televisi. Ya, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Aktifkan juga tanda loncengnya supaya kamu bisa langsung mendapatkan info yang terbaru tersebut. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Ya, pertanyaan untuk kelas 4 sampai 6 dan sederajat di hari Rabu. Ya, di hari Rabu ada sejarah dan budaya Maluku. Kompetensi yang dikembangkannya memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Nah, yang pertama, pertanyaan yang akan muncul di segmen 1 adalah bagaimana cara membudidayakan tanaman buah pala. Kemudian yang kedua, soya-soya merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Maluku Utara. Apa yang harus kamu lakukan untuk melestarikan budaya nasional seperti tari soya-soya? Nah, silakan nanti dijawab. Kemudian yang ketiga, apa nasihat yang terdapat dalam lagu Rasa Sayange? Nyanyikan lagu Rasa Sayange di depan ayah bundamu. Nah, silahkan nanti dinyanyikan lagunya di depan ayah bunda kalian ya untuk para siswa. Kemudian di hari Kamis, ya. Di hari Kamis itu ada tradisi asli Nusantara, ya, judulnya Perahu Jong. Kompetensi yang dikembangkan menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Ya. Di segmen 1 pertanyaannya, tuliskan nilai-nilai moral yang terkandung dalam permainan perahu jong. Kemudian di segmen kedua, tuliskan proses pembuatan perahu jong. Di segmen ketiga, menurutmu bagaimana cara terbaik untuk melestarikan budaya permainan tradisional perahu jong? Nah, ini silahkan dicatat, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kemudian di hari Jumat, di hari yang terakhir, ya, untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu ada Gemar Matematika bersama Pak Ridwan, judulnya Perbandingan dan Skala. Kompetensi yang dikembangkan adalah membuat dan menganalisis pola hubungan yang melibatkan operasi perkalian dan pembagian. Ini pertanyaan-pertanyaannya di segmen 1, Pak Ridwan dapat menyelesaikan 15 pekerjaan dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pekerjaan yang dapat ia selesaikan dalam waktu 4 hari? Ya. Kemudian di segmen yang kedua, sebuah miniatur bangunan memiliki tinggi 20 cm. Tinggi sebenarnya bangunan tersebut adalah 200 meter. Tentukan skala perbandingan antara tinggi miniatur dan tinggi bangunan sebenarnya. Di segmen ketiga, pertanyaannya adalah Pak Tano harus menyelesaikan pemasangan keramik di sebuah rumah dengan luas lantai 20 meter persegi. Jika dilakukan sendiri, ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 hari. Jika dilakukan oleh 2 orang, berapa hari mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul untuk kelas 4 sampai kelas 6. Ya. Jangan lupa untuk ayah dan bunda juga ini harus mendampingi putra-putrinya, ya. Begitu juga dengan para gurunya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kritik, saran, atau masukan, silahkan komen di video ini. Ya, terakhir jangan lupa like dan subscribe juga. Kemudian bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya supaya mereka bisa mendapatkan info yang terbaru juga.
Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.